Pada kesempatan hari ini, marilah kita mencoba untuk memahami tentang alam semesta ini, jagat raya dan seisinya ini. Bagaimana kemudian jagat raya tata surya ini ada di dalam Islam? Bagaimana pandangan Al-Quran tentang tata surya ini? Banyak sekali kita mendengarkan teori-teori yang muncul tentang terbentuknya tata surya ini. Coba sekarang kita mengamati dan memperhatikan beberapa teori-teori yang berkembang. Teori yang pertama mengatakan bahwa alam semesta itu memang sudah ada sejak dahulu kala, tidak memiliki permulaan, dan berarti juga tidak akan memiliki akhir. Selamanya alam semesta akan tetap seperti ini. Ini banyak dianut oleh orang-orang yang ateis, yang mengatakan demikian adanya. Kemudian ada lagi teori yang mengatakan bahwa alam semesta ini bersifat terbuka, alias open universe. Mereka mengatakan bahwa alam semesta ini mengarah kepada kehancuran. Dulu alam semesta ini dalam keadaan yang tertata dengan rapi, tapi lama-kelamaan terjadi perusakan dan penghancuran di sana-sini. Maka suatu ketika alam semesta ini pun juga pasti akan rusak dan hancur adanya. Mereka menunjukkan bukti bahwa proses-proses di sekitar kita mengarah ke kondisi yang demikian adanya. Misalnya dia mencontohkan kehidupan manusia. Awalnya manusia dilahirkan dengan kesempurnaan seorang bayi. Seiring dengan bertambahnya umur, sang bayi akan mengalami penuaan dan menuju kepada kematian. Jantung yang semula sehat lama-kelamaan akan mengalami kerusakan. Demikian pula livernya, ginjalnya, paru-parunya, otaknya, dan berbagai organ tubuh lainnya mengalami penurunan fungsi. Ini adalah pendapat yang kedua. Kemudian kita mencoba untuk memahami pendapat yang ketiga. Mereka berpendapat bahwa alam semesta ini dulu pernah tidak ada. Kemudian terjadilah proses penciptaan. Setelah itu, alam semesta terus berkembang seperti sekarang kita lihat ini. Kemudian satu ketika akan lenyap kembali. Teori yang ketiga ini pada gilirannya telah melahirkan sebuah teori penciptaan alam semesta yang sangat terkenal, yaitu teori Big Bang atau ledakan besar. Dan semakin lama kelompok ketiga ini semakin mendapat dukungan dari berbagai kalangan ilmuwan karena menunjukkan bukti-bukti yang semakin kuat dan bisa diterima secara meluas. Bahkan banyak kalangan rohaniawan akhirnya mendukung teori ini. Pengajuan teori ini tentunya tidak asal-asalan, tetapi didasarkan kepada kenyataan bahwa alam semesta ini sekarang sedang berkembang. Pengamatan telah dilakukan dengan berbagai macam teleskop, mulai teleskop Hubble milik Amerika Serikat. Sebagai catatan saja, teleskop Hubble ini diluncurkan oleh Badan Antariksa Nasional Amerika NASA pada tahun 1990. Setahun kemudian, 1991, menyusul teleskop Compton yang lebih canggih lagi, bisa mendeteksi pancaran sinar gamma, dan tahun 2003 NASA meluncurkan teleskop Spitzer yang bisa mendeteksi inframerah. Data dari teleskop yang sangat canggih ini mencatat bahwa ternyata semua benda langit sedang bergerak saling menjauhi, dan itu terjadi secara merata di berbagai penjuru langit. Jadi kalau kita melihat ke atas, maka diperoleh data bahwa benda-benda langit sedang menjauhi. Demikian pula kalau kita melihat ke arah bawah, benda-benda langit pun bergerak saling menjauhi. Begitu
Begitu juga kalau kita melihat ke arah langit, sebelah kiri dan kanan semuanya sama. Benda-benda langit sedang bergerak saling menjauhi. Maka hanya ada satu kesimpulan, yaitu alam semesta ternyata sedang berkembang. Kalau demikian adanya, maka berarti dulu alam semesta ini berukuran lebih kecil dari sekarang. Atau dengan kata lain, benda-benda langit berada pada posisi lebih dekat. Dan jika kita runut lebih ke belakang lagi, benda-benda langit itu dalam posisi sangat dekat. Dan akhirnya sekian miliar tahun yang lalu, semua benda-benda itu berada dalam satu tempat, di pusat alam semesta. Maka para pakar di kelompok ketiga ini lantas berpendapat bahwa seluruh material di alam semesta ini dulu berada di dalam satu tempat yang sama. Seluruhnya dimampatkan ke dalam satu titik. Betapa dahsyatnya pemampatan itu, karena material yang tak terhingga besarnya ditambah dengan energi yang sangat besar, tak terkira dipaksa berada dalam titik yang sama. Seperti sebuah pegas yang ditekan, maka dia cenderung akan melawan untuk melenting menuju pada posisi seimbangnya. Maka muncullah teori Big Bang. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta yang dikompres ke dalam satu titik itu lantas menjadi tidak stabil dan meledak dengan kekuatan yang luar biasa dahsyatnya, sehingga seluruh material cikal bakal alam semesta itu terhambur ke segala penjuru langit. Itulah saat penciptaan alam semesta dimulai. Kejadian itu diperkirakan oleh para pakar astronomi terjadi sekitar 12 miliar tahun yang lalu. Dalam kurun waktu 12 miliar tahun itulah alam semesta mengalami pendinginan secara berangsur-angsur. Dalam masa itu juga tercipta berbagai benda langit secara bertahap, seperti nebula, galaksi, matahari, planet, dan satelit. Akibat ledakan itu, seluruh alam semesta kini mengembang bagaikan sebuah balon udara yang sedang ditiup. Kiranya teori yang ketiga ini sangat didukung sekali dengan Al-Quran yang ada di dalam surat An-Anbiya ayat ke-30. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu dulunya adalah terpadu, lalu kami pisahkan keduanya dengan kekuatan? Maka kiranya teori yang ketiga ini memiliki korelasi sesuai dengan apa yang telah dikatakan Allah di dalam Al-Quran, khususnya surat Anbiya ayat ke-30.